Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel video saya. Masih bersama dengan saya Mas Purwo. Nah, pada kesempatan kali ini ya teman-teman, saya tertarik untuk tertarik untuk melakukan edukasi juga buat teman-teman semuanya, bagi teman-teman supaya berhati-hati ya dengan modus penipuan kedok undangan via WhatsApp ya teman-teman. Tentunya lagi hangat-hangatnya ya teman-teman, seorang pengusaha di Jawa Timur tertipu 1,4 miliar hanya karena membuka tautan undangan pernikahan melalui aplikasi media sosial yaitu WhatsApp ya teman-teman. Tentunya teman-teman harus hati-hati mengenali ciri-ciri apa yang mereka itu bermodus mencuri data atau phishing ya teman-teman. Tentunya kita harus tahu ciri-ciri undangan yang benar dan undangan yang palsu ya teman-teman. Kalau teman-teman mendapatkan undangan via WhatsApp, pastikan nomornya yang Anda kenal ya teman-teman. Tentunya orang yang berani mengundang secara online itu hanya circle orang-orang yang terdekat, biasanya yang jaraknya jauh, tidak memungkinkan mengirimkan undangan secara fisik ya teman-teman. Dan mereka itu biasanya jaraknya jauh, terus di luar kota atau di luar daerah, biasanya mereka hanya mengirimkan undangan berupa tautan WhatsApp. Itu pun mereka biasanya mencantumkan atau mereka itu fotonya ada ya teman-teman, foto mereka. Kalau kita tidak kenal nomornya, minimal kita mengenali fotonya ya teman-teman. Nah, terus nama kita itu dicantumkan di situ ya teman-teman. Misalkan nama saya Purwoko dan partner. Nah, terus biasanya bawahnya itu mereka mengundang ya Mas. Terus kalaupun mereka ganti nomor, saya atas nama misalkan Adi dan partner mengundang Mas Pur untuk hadir di acara pernikahan saya, misalkan 20 Agustus 2023, seperti itu ya teman-teman. Itu mereka itu jelas ya teman-teman. Dan kalaupun kita konfirmasi ke nomor tersebut, ya mereka tidak memaksa membuka link tersebut ya teman-teman. Kalau yang penipuan yang kemarin itu mau dikonfirmasi malah memaksa membuka link tautan tersebut. Kalau kita misalkan kalau yang benar-benar undangan yang asli, kita konfirmasi ke nomor tersebut, mereka malah dengan senang hati memberitahu tanggal berapa dan bagaimana, tanggal berapa, terus tepatnya hari apa, di mana, itu mereka malah tidak memaksa kita untuk membuka link tersebut, malah mereka itu menginformasikan ke kita bahwa hari dan tanggalnya dijelaskan secara rinci ya, tanpa kita harus membuka link tautan tersebut. Apabila kita ragu untuk menerima atau membuka file tersebut, ya sebaiknya konfirmasi ke pihak yang mengundang kita ya teman-teman. Tentunya secara kasat mata atau secara mudah gampang dideteksi sebenarnya teman-teman. Ya secara logika kita pikir saja kalau yang mengundang kita itu tentunya orang sudah kenal kita. Kecuali kalau undangan-undangan secara fisik itu biasanya kalau cuma menitip, biasanya lain RT atau lain daerah hanya kenal ke kita, ya hanya mengundang dengan atas nama kita saja, dan biasanya orang juga kita tidak terlalu kenal dan sebagainya. Itu kita maklum ya kalau yang undangnya kita juga tidak patut curiga. Kalau yang undangannya yang baik undangan fisik itu kita juga tidak terlalu curiga, tapi kita harus waspada kalau undangannya tautan online seperti yang tautannya yang lewat WhatsApp seperti ini ya teman-teman. Kita harus waspada, kita harus berjaga-jaga, ya pastikan kita kenal. Kalau kita misalnya ragu, nggak kenal, ya konfirmasi saja, jangan membuka link itu dulu ya teman-teman. Konfirmasi, kalau mereka masih memaksa kita untuk membuka link tersebut, ya itu sudah kita indikasikan, sudah pastikan itu penipuan ya teman-teman. Nah, itu hanya untuk edukasi kita ya teman-teman, mengenali ciri-ciri itu yang phishing, pencurian data, atau undangan yang asli ya teman-teman, atau undangan yang real sebenarnya. Kita juga harus pintar juga, jangan karena kita takut undangan terus kita abaikan. Kita harus bijak mengenali ciri-cirinya, yang mana yang asli dan mana yang itu yang penipuan ya teman-teman. Yang asli ya yang pertama, biasanya yang mengirim tautan link itu ada fotonya ya teman-teman. Dan nanti saya tunjukkan juga ada fotonya ya teman-teman. Dan minimal mereka mengenal kita, nama kita disebutkan di situ, di link di situ. Misalkan saya Purwoko dan partner dan sebagainya gitu. Nah, kita terus yang kedua, itu yang ketiga, kita mengenal orang tersebut ya teman-teman. Minimal kita mengenal orang tersebut. Nomor bisa bergonta-ganti, tapi kalau kita kenal orang kan biasanya misalnya atas nama Adi ya teman-teman. Adi kan banyak orang. Nah, nomor boleh ganti, tapi foto juga nama orang, face orang juga nggak bisa ganti-ganti. Jarang orang yang masa orang plastik terus-menerus, kan nggak mungkin ya teman-teman. Jadi kita minimal nomornya pun kita nggak kenal, fotonya minimal kita kenal dari situ. Nah, terus kita konfirmasi dulu sebelum membuka link, konfirmasi bahwa benar ini Bapak ini. Terus tanyakan, kalau misalkan teman-teman nggak mau buka juga nggak apa-apa ya. Kita kalau misalkan orangnya kenal, kita tinggal konfirmasi aja, ya saya nggak mau buka ininya,
takut penipuan, ya tanggal berapa dan hari apa, di mana gitu. Mereka dengan senang hati menjelaskan apabila mereka memang bukan penipuan ya teman-teman ya, seperti itu. Untuk antisipasi kita juga ya teman-teman, agar kita juga, ya sekarang kan marak penipuan, modusnya apapun bisa jadi, modus penipuan, tapi kita sebagai masyarakat juga tidak ada salahnya saling mengingatkan, tidak ada salahnya saling membagi trik, saling membagi tips dan trik, supaya kita juga tidak menjadi korban penipuan seperti, pengusaha di Jawa Timur itu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan kita sudah terlanjur jadi korban penipuan, apa langkah-langkahnya ya teman-teman? Misalkan kita sudah sadar bahwa itu penipuan, ternyata kita sudah klik, yang pertama yang harus dilakukan adalah hubungi, bank penerbit bank ya teman-teman. Hubungi bank kita yang telah disedap, misalkan kita dapat email banking dari bank BCA dan sebagainya, langsung blokir saja, hari itu juga ya teman-teman, hubungi customer service, langsung blokir. Nanti, seperti apa prosesnya, ya kita biasanya bank langsung kalau misalkan kita menerima laporan aduan langsung diblokir begitu saja ya teman-teman. Terus kemudian lapor ke pihak yang berwajib dan sertakan bukti-bukti, jangan lupa screenshot dan sebagainya, jangan dihapus bukti-bukti di HP kita ya teman-teman. Itu akan menjadi, barang bukti yang kuat nantinya. Tapi, sebaiknya kita mencegah daripada kita jadi korban, kita sebaiknya mencegah ya teman-teman. Karena kalau kita sudah menjadi korban, pencurian data seperti itu, kita prosesnya juga akan susah, prosesnya akan lama, bank mengusutmu juga lama, di kepolisian, juga lama ditanganinya, ya rata-rata seperti itu ya teman-teman. Nah, maka dari itu ya kita harus, langkah-langkahnya ya kita harus waspada, hati-hati, mawas diri, sebagai diri kita ya juga harus hati-hati ya teman-teman. Ini kan modusnya ya modus baru ya, mengirimkan undangan. Yang kemarin kan yang sebelum-sebelumnya mereka mengirimkan tautan juga, tapi, modusnya sebagai kurir pengiriman barang ya teman-teman, dan mereka mengirimkan link dan sebagainya. Tapi intinya ya sama, intinya seperti itu, intinya mereka mencuri data-data, di HP kita ya, terutama apalagi kita yang mempunyai m-banking dan sebagainya. Waspada, hati-hati, apapun itu mereka, sekarang sudah canggih, penipuan itu sudah canggih, tapi kita juga harus waspada dan hati-hati jangan sampai kita menjadi korbannya ya teman-teman. Itulah hanya sedikit tips dari saya, mudah-mudahan ini dapat membantu teman-teman, mudah-mudahan teman-teman lebih berhati-hati lagi dalam membuka tautan apapun itu di HP, di WhatsApp dan sebagainya. Ya jangan, tidak hanya melalui WhatsApp ya, sekarang dalam aplikasi kan banyak Telegram dan sebagainya, dalam media sosial, link-link media sosial dan sebagainya, hati-hati dalam membuka link-link tersebut. Kalau dulu kan hanya tautan virus dan sebagainya, kalau sekarang sudah lebih berbahaya, mereka sudah bisa mengambil uang kita tanpa kita sadari ya, seperti itu teman-teman. Ya mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.